Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya mudah-mudahan tetap sehat dan belajar di rumah saja. Baik, Bapak akan menjelaskan atau menceritakan tentang kisah kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada materi pelajaran ini yang harus dipahami atau dikuasai oleh kalian adalah kalian dapat mengamalkan contoh nilai-nilai kesolehan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya, kalian diharapkan bisa meneladani atau mencontoh kepribadian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja selanjutnya? Selanjutnya, kalian agar mengetahui contoh-contoh nilai-nilai positif dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Contoh nilai-nilai positif apa saja yang ada pada diri kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selanjutnya, kalian bisa menceritakan kembali kepribadian Khalifah Umar bin Khattab dan perjuangannya dalam dakwah Islam. Kalian diharapkan bisa menceritakan kembali. Baik anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan hidayah. Apa itu hidayah? Dalam bahasa Arab, hidayah, dan dalam bahasa Indonesia, hidayah itu artinya adalah petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam menerima agama Islam. Masuknya Islam Umar bin Khattab tak lepas dari doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah agar Islam dipimpin orang yang tegas dan dermawan seperti Umar bin Khattab. Umar tidak segan-segan menyakiti orang yang hendak menyakiti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berdoa agar Allah memberikan petunjuk hidayah kepada salah satu dari dua Umar. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad, yaitu memasukkan atau memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab. Salah satu Umar yang lain adalah Abu Jahal. Ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab ketimbang Abu Jahal. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana riwayat kehidupan Umar bin Khattab? Beliau lahir di kota Mekah tahun 583 Masehi atau 583 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Bernama siapa ibunya? Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah. Ayahnya siapa? Ayahnya adalah Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Dari kalangan manakah? Dari kalangan bangsa Arab. Suku Adi merupakan suku yang cukup terpandang. Martabatnya tinggi, mulia, dan masih termasuk keturunan suku Quraisy. Baik, bagaimana silsilahnya? Kalian bisa baca di halaman 35 tentang silsilah Umar bin Khattab. Silsilah itu adalah urutan keturunan dari siapakah Umar? Umar bin Khattab adalah orang yang sangat pemberani. Makanya beliau diberi gelar Al-Faruq atau julukan Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Al-Faruq artinya pembeda kebatilan dan kebenaran. Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang didoakan Nabi Muhammad yang masuk Islam agar tujuannya memperkuat dakwah Islam. Proses masuknya Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam. Diawali dia sangat membenci Islam. Umar bin Khattab berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan tak segan-segan menganiaya orang-orang Bani Adi atau keluarganya yang ketahuan mengikuti ajaran Islam. Ketika dia pergi lalu pulang ke rumahnya, terdengarlah suara perempuan membaca ayat Al-Quran. Ia adalah Habab bin Arts yang sedang mengajari Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Umar bin Khattab mengira bahwa itu adalah sebuah syair. Fatimah menjelaskan bahwa itu surat bukan syair.
Itu adalah bukan syair tetapi firman Allah. Surat apakah yang dibaca oleh Fatimah? Yaitu surat Thaha ayat 1 sampai 8. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha sampai ayat 8. Dan Umar bin Khattab terkagum-kagum dengan surat tersebut. Setelah itu, mendengar ayat itu, ia ingin sekali memegangnya. Sebelumnya, dia sampai membentak atau menyakiti sedikit bagian fisik Fatimah karena saking membencinya apa yang dibacanya. Tetapi Fatimah menolak Umar bin Khattab untuk memegang apa yang ia baca. Apa yang diungkapkan Fatimah? Bahwa orang yang membaca ini, memegang ini harus suci. Lalu bersedialah Umar bin Khattab untuk mandi, membersihkan dirinya. Setelah itu baru dia memegang apa yang dibacakan oleh Fatimah. Setelah membaca ayat tersebut, tubuh Umar bin Khattab menjadi bergetar, bahkan meneteskan air matanya. Perasaan menjadi tenang, damai, segera ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Hai Fatimah, sungguh indah dan mulianya ajaran-ajaran yang kamu pelajari ini. Seperti itulah ucapan dari Umar bin Khattab sambil memeluk adiknya. Lalu bergegaslah Umar bin Khattab menemui Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih berdakwah sembunyi-sembunyi sambil membawa pedang yang dihunusnya. Lalu, di mana kamu Muhammad? Hai Muhammad. Lalu dapat informasi bahwa Nabi Muhammad berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Lalu menujulah dia ke sana. Ketika itu diketuklah pintu Al-Arqam bin Abil Arqam rumahnya. Ketika diketuk, yang di dalam bertanya atau siapakah itu? Aku Umar bin Khattab. Di mana Muhammad? Semuanya kaget, terkejut bahwa orang yang datang adalah orang yang sangat berani. Lalu bahkan membawa pedang yang dihunusnya. Orang-orang yang ada, para sahabat yang lain, ada sedikit ketakutan dengan apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Ada yang bersembunyi, tapi dengan tenang Rasulullah disuruh membukanya. Aku ingin bertemu Muhammad, seperti itu. Lantas ternyata apa? Yang terjadi bukannya untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang untuk meminta penjelasan dari Rasulullah. Siapa yang membukakan pintu adalah Hamzah. Hamzah pun adalah seorang yang sangat pemberani, paman Rasulullah SAW yang terkenal dengan singa padang pasir. Dibukalah pintu oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu Umar ternyata bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah menerima keislaman Umar bin Khattab dan para sahabat sangat gembira masuk Islamnya Umar bin Khattab, sehingga Islam semakin kuat karena masuknya orang yang paling pemberani di kota Mekah tersebut. Umar bin Khattab membawa cahaya terang dalam perjuangan Islam. Semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, Nabi berdakwahnya dengan terang-terangan. Bagaimanakah kepribadian dan proses terpilihnya Umar bin Khattab? Kepribadian Khalifah Umar bin Khattab, wataknya keras, pemberani, disiplin yang tinggi, tubuhnya tinggi, besar, tegap dan kuat. Setelah masuk Islam, karakternya berubah 180 derajat atau total berubah, berbalik dari sebelumnya. Ia menjadi lemah lembut, hatinya sangat mulia, bersih. Yang tadinya kebiasaan jahiliyah sangat buruk, kebiadaban luar biasa,
ia tinggalkan setinggal-tinggalnya. Ia mewarnai jiwa dan watak Umar bin Khattab sehingga memiliki pribadi yang sangat mulia. Bicaranya tegas, kemauannya keras, bicaranya apa adanya, dan sedikit keras. Ia tak takut kepada siapapun. Ia sangat berani. Keberaniannya digunakan untuk membela atau membantu Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam. Ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud berkata, Islamnya Umar adalah suatu kemenangan. Begitu kata beliau. Hijrahnya adalah suatu pertolongan. Pemerintahannya merupakan rahmat. Awalnya kita tidak dapat mengerjakan sholat karena takut dengan orang Quraisy. Tetapi sesudah Umar masuk Islam, maka dia melawan kaum Quraisy sehingga mereka membiarkan kita mengerjakan sholat. Begitu, demikian yang disampaikan Ibnu Mas'ud. Umar pun memiliki kecerdasan, pribadinya yang cerdas dan disiplin. Wawasannya, pemikirannya jauh ke depan. Ia sangat ahli dalam mengatur strategi perang. Ia pandai mengatasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, apa saja tindakannya. Kalau ini terjadi, kita harus seperti apa? Seperti itulah kepribadian Umar bin Khattab. Lantas bagaimanakah proses terpilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah? Baik, Abu Bakar tidak dipilih oleh para sahabat. Ia menjadi pengganti khalifah Umar bin Khattab, tidak dipilih oleh para sahabat untuk memilihnya, tetapi setelah sepeninggalnya khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan wasiatnya agar setelah ia wafat, yang menggantikan kekhalifahan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq enggak menunjuk keluarganya, enggak menunjuk siapa-siapa, tapi dia mengambil atau menunjuk orang yang sangat tepat dari sahabatnya yang lain, sahabatnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu Abu Bakar memerintahkan Utsman bin Affan untuk menuliskan pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah pada secari kertas, tujuannya agar kelak di kemudian hari tidak terjadi perselisihan dan agar tidak ada yang mengganggu gugat. Begitulah proses pemilihannya Umar bin Khattab. Jadi khalifah Abu Bakar minta Utsman bin Affan menyiapkan surat, menuliskan sebuah surat secari kertas untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah sepeninggalannya agar tak terjadi perselisihan. Apa yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab selama berdakwah, selama memperjuangkan kekhalifahannya? Yang pertama, langkah kebijakan bidang ekonomi. Apain aja? Apa saja yang dilakukan oleh bidang ekonomi? Satu, meresmikan Baitul Mal. Yaitu keuangan lembaga negara, Baitul Mal. Yang kedua, membentuk Diwan Al-Kharaj, lembaga resmi Departemen Agraris Pertanahan. Membentuk Diwan Al-Jun. Apa itu Diwan Al-Jun? Perpajakan. Yang keempat, menetapkan anggaran pemerintahan dan pengeluaran negara. Ya. Selanjutnya, yang kedua, menentukan kalender Hijriah. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah, sampai kita Ramadan. Siapa yang menentukan bulan tersebut adalah Khalifah Umar bin Khattab, menentukan kalender Hijriah. Yang ketiga, membuat mata uang. Mata uang dibuat oleh
Umar bin Khattab. Apa tujuannya? Memperlancar perdagangan antara kaum muslimin. Nah, dulunya adalah sistem barter, tetapi kini dilakukan dengan menukar mata uang. Ada dinar dan sebagainya. Ada dirham. Yang keempat, apa yang dilakukannya? Membangun angkatan perang. Dulu angkatan perang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Dari masa kekhalifahannya, angkatan perang yang dibuat adalah dengan angkatan perang yang kuat dan rapi, agar pertahanan kaum muslimin dari ancaman musuh, agar mempermudah dan penaklukan wilayah lain pun itu diawali dengan angkatan perang yang kuat dan rapi. Nah, digaji semuanya itu oleh pemerintahan Umar bin Khattab dari pemasukan Baitul Mal yang dikelola oleh departemen atau bidang keuangan. Apalagi yang dilakukannya? Yaitu yang kelima, ada kebijakan di bidang pemerintahan. Ya, apa saja kebijakan di bidang pemerintahannya? Membuat beberapa provinsi, ya, membuat beberapa provinsi di kota Mekah dan Madinah di sekitar Jazirah Arab. Ada apa saja yang di kebijakan dalam bidang pemerintahan? Beliau membentuk Dewan Perbendaharaan Negara, lalu Dewan Kemiliteran, Dewan Kesejahteraan, dan Dewan Kehakiman. Yang keenam yang dilakukan Umar bin Khattab adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Umar bin Khattab mengarahkan pasukan untuk menaklukkan, memperluas Islam ke Syria dan Baitul Maqdis. Lalu perluasan ke Persia pun dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalian bisa baca di halaman 40 dan 41 tentang proses perluasan ke Syria dan Baitul Maqdis. Baik, yang ketujuh apa yang dilakukannya oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah memberantas kebatilan dengan berani dan bijaksana. Itulah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab. Anak-anakku sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Wafatnya Umar bin Khattab, yaitu setelah menguasai wilayah termasuk Persia, banyak pemuka Persia yang kehilangan jabatannya. Hal itu membuat mereka membenci dan dendam kepada Umar bin Khattab. Ada rencana-rencana mereka untuk membunuh Umar bin Khattab. Apa yang digunakan? Cara apa? Ada yang menyamar sebagai budak atau rakyat biasa. Tahu budak? Selain mendapat ancaman dari para pemuka dan bekas jabatan kerajaan Persia, Umar bin Khattab mendapatkan ancaman dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kedua kelompok itu sangat membenci Umar bin Khattab. Beliau dibunuh oleh seorang pemuka Persia yang sangat membenci Umar bin Khattab. Dia menganut agamanya agama Nasrani. Siapa itu? Adalah namanya Abu Lu'lu'ah atau Farus. Wafatnya pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Bagaimana prosesnya? Ketika sedang sholat subuh di Masjid Nabawi atau Madinah, Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Berapa tahun usianya? Di usia 63 tahun. Berapa lama beliau memimpin kekhalifahan? Beliau memimpin kekhalifahan selama 10 tahun 6 bulan. Makamnya di sebelah makam Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada beberapa komplotan pembunuh Umar bin Khattab akhirnya terungkap. Siapa yang memberikan informasi adalah Abu Abdurrahman bin Abu Bakar. Beberapa hari sebelum terjadi peristiwa pembunuhan, ia tidak sengaja mendengar percakapan 3 orang yang bernama Hurmuzan, Zufainan, dan Abu Lu'lu'ah. Ketika melihat Abdurrahman bin Abu Bakar, mereka bertiga terkejut dan menghentikan pembicaraan.
Kemudian mereka tergesa-gesa untuk pergi. Sebuah pisau antik bermata dua yang tersalib di balik baju salah satu dari mereka terjatuh. Pisau itulah yang digunakan untuk membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya mereka bertiga mendapat hukuman yang setimpal. Begitulah kisah wafatnya Umar bin Khattab. Anak-anak sekalian, lalu apa yang perlu kita ambil contoh positif dari Khalifah Umar bin Khattab? Banyak sekali. Di sini dijelaskan, satu, ia pemberani. Berani berbuat baik, tak takut untuk menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan. Yang kedua, tegas dan kritis. Umar bin Khattab selalu mengemukakan pendapat-pendapatnya dengan berani dan kepentingan umat Islam. Yang ketiga, rendah hati, sederhana. Yang keempat, teguh memegang amanah. Ketika amanah ada di tangannya, dia tetap teguh memegang amanah. Yang kelima, adil. Umar bin Khattab pemimpin yang sangat adil. Demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah atau contoh dalam kita menjadi pemimpin kelak, kalian menjadi pemimpin di dunia kita, dunia kalian masing-masing. Siapapun pasti akan menjadi pemimpin, dan pemimpin akan diminta ke pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Niscaya harus kita mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selamat berpuasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.